alaihim walahum yahzanun. Dirinya tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah susah. Sebetulnya ketika kita membaca Al-Quran, hidup kita itu tentram, gak akan pernah menjadi galau, gak susah, gak wedi. Itu kalau kita belajar Qur'annya itu betul-betul sesuai dengan sebuah fungsi dari setiap kata yang ada. Ya. Karena apa? Di dalamnya Quran tidak ada la raiba. Jenis apapun keraguan tidak akan muncul kepada hamba-hamba yang membaca Al-Quran. Yang kemudian yang kedua, hudan. Hudan ini juga khobar sani. Jadi satu mubtada bisa 2 khobar, bisa 3 khobar, 4 khobar. Ini. Sehingga wa akbaru bisnaini au bi aksara. Khobar itu bisa 2, bisa 3, bisa banyak. Selain di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan jenis apapun yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ini sebagai petunjuk. Jadi nek wong uripe kepingin jelas, uripe kepingin penak, hidupnya tidak tersesat, hidupnya tidak terombang-ambing, maka Quran itu harus kita baca. Maka Quran itu harus kita lakukan dalam praktek hidup kita. Jadi kalau kali panjenengan ki umat Kanjeng Nabi sing sampun dipun paring Al-Quran, ini harus berterima kasih betul kepada Allah Ta'ala. Karena dengan lantaran Quran ini kalau kali panjenengan uripe niku teratur, uripe niku penak, gak akan pernah susah. Tapi anehnya mengapa kita sudah tahu kalau Al-Quran itu sebuah petunjuk, isinya mampu menjernihkan hati kita, mampu menjadikan hati kita itu suci, mampu menjadikan diri kita itu bersih, mengapa kita tidak membaca Al-Quran setiap hari? Ini pertanyaannya. Nek sampai ngaji cuma gaya ngaji-ngajian tok, gaya pinter-pinteran tok, gaya iso jawab ketika ada permasalahan, maka itu salah besar. Ngaji niku damel ndelok awak supaya awak semakin hari semakin meningkat kebaikannya, semakin menjadi orang yang selamat. Gak kayak pinter-pinteran. Ya. Mangkane kula kepingin konco-konco sing cik tarapnya masih belajar, masih usia-usia belajar, nek ngaji sing tenanan. Cik ero dasare tenanan, akhirnya tahu pokok permasalahan hukum sebenarnya. Jadi nek ditakoni niku gak pelunga-pelungu, bisa menjelaskan dan mampu menjernihkan bagi orang yang dijelaskan juga bagi dirinya. Ya, itu sebagai petunjuk. Dengan petunjuk ini orang akan menjadi takwa. Ya. Dan ternyata orang yang paling istimewa hidupnya, wong sing paling dimulyakake dening Allah Ta'ala, niku mboten wong-wongan, tapi wong sing duweni predikat takwa, dan itu diproses dengan baca Al-Quran. Makanya Allah Ta'ala matur, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, paling istimewa di hadapan Allah Ta'ala, yaitu mereka-mereka yang paling takwa daripada orang-orang yang lainnya. Jadi yang dilihat Allah Ta'ala niku ketakwaan di menungso. Dan ketakwaan itu bisa kita peroleh dan bisa kita kuatkan dalam diri kita dengan banyak membaca Al-Quran. Makanya sampai sing seneng maca Quran,
Amalani para ulama-ulama Mbah Maimun sampai tuwek usia sak monten ya cik tetep maca Quran, cik gelem terus Quran. Disempatkan dirinya setiap hari membaca Al-Quran. Sampean cik gagahe kaya ngono. Usiae cik enom. Tenagae cik kuat. Ngono kongkon maca Quran 100 ayat ngono wis wabot. Kok 100 ayat. Kongkon buka Quran tok niki lho, sedina niki lho wabot. Akhirnya gak diwaca. Angger kober tok diwaca. Padahal kita tahu memfungsikan diri agar diri kita betul-betul kepada Allah Ta'ala itu orang yang istimewa, orang yang dimuliakan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan nanti di yaumul kiamat di akhirat adalah orang yang paling bertakwa. Mengapa kita tidak mewujudkan itu? Mewujud itu kan gampang, yaitu gelem maca Quran. Ya. Ini kesalahan kita. Kepingin dadi wong mulya, kepingin enak uripe, dunyane cek gak melarat, dipenuhi dengan rahmatnya Allah Ta'ala, kenikmatan Allah Ta'ala. Apapun yang kita minta dikasih oleh Allah Ta'ala, karena doa orang mutakin itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mengapa kita tidak mau membaca Al-Quran untuk memproses diri menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala? Padahal itu sudah jelas. Duniki yang kita sesali. Kita masih banyak kalah dengan orang-orang non-muslim. Ya. Padahal sebetulnya kalau kita praktekkan Quran, gak ono jenenge wong Islam iku kalah karo wong non-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Islam itu luhur. Dan sesuatu yang mulia Islam itu. Dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Mengapa detik ini saat ini kita masih jauh? Karena kita sendiri tidak mau mengamalkan Quran. Ya. Kalau 1 minggu niki terus dibayang-bayangi dengan adanya Al-Quran. Yang kali kalau kepingin ngaji Quran, didik senajan. Karena ini memang sangat perlu. Dan bahkan ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang selamat, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, dan bahkan dia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ketika sahabat Mu'adz bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya itu ingin hidup bahagia. Saya ingin nanti ketika meninggal menjadi husnul khotimah, mati kondisi syahid. Ketika dicopot nyawa ini oleh malaikat Israel, tidak merasakan sakit. Dan ketika nanti banyak orang-orang yang hidupnya tersesat, kehidupan saya tidak tersesat. Bagaimana caranya ya Rasul? Pertanyaan yang begitu banyak, Rasul jawabnya singkat 1 kata. Apa kata Rasul? Dawimu qiraat Al-Quran. Dan itu diungkapkan kepada para sahabat-sahabat semuanya. Hei para sahabat-sahabat semuanya, apakah kamu ingin apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal? Pertanyaan itu kamu juga mengingat semuanya para sahabat-sahabat. Akhirnya sahabat-sahabat menundukkan kepala, nggih Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi matur, idza aradtum aisha su'ada wa mauta syuhada wa najata yaumal hasri wa dhilla yaumal harri wal huda ala dhalalati fadawimu qiraatal Qur'an fa innahu kalamu rahman hisnun wa hasilun minasyaiton wa rajahanu fil mizan. Para sahabat-sahabat nek awakmu kepengin idaratum aisha suhada, hidup yang bahagia,
mengharapkan hidup yang bejo, urip sing enak, urip yang penuh manfaat, urip sing diberikan bergelimpangan kenikmatan-kenikmatan. Wa mauta syuhada, dan mati syahid, mati yang husnul khotimah ketika nyawa ini dicabut oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Israel. Walajada yaumal hasri, dan kamu nanti selamat ketika semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, di mahsyar. Banyak orang-orang yang menangis, banyak orang-orang yang menyesal, merasakan sakitnya, tapi kamu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya. Wal huda minad dhalalati, dan banyak orang-orang yang tersesat kamu memperoleh hidayah Allah Ta'ala. Dawimu nglangkena sira kabeh qiraatul Quran ing seneng maca Quran. Fa innahu kalamu rahman, karena Al-Quran itu kalamnya Allah Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, hakikatnya kita curhat kepada Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdialog dengan Allah Ta'ala, berarti kita dekat dengan Allah Ta'ala. Itu Al-Quran. Ya. Karena kalamu rahman, firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahisnun, dan menjadi perisai kamu, karena Al-Quran itu mujizat. Karena Al-Quran itu mampu melindungi diri kamu dari segala apapun yang ada, dari aspek apapun yang ada. Ya, baik orang itu disakiti orang lain, mau ditenul, mau disantet, mau diteluk, dipasangi napa mawon, nek wong niku seneng maca Quran, insyaallah aman, karena Al-Quran itu mukjizat. Ya. Dan bahkan sakit apapun mampu tersembuhkan dengan Al-Quran. Sampai nek maca ada sebuah syair Quran, kalamun qadimullah yumalu sama'u tanaza'an qawli wa fi'li wa niyati bi astafi minkul lidai wa nuruhu dalilun liqalbi dan jali wa hairati. Itu apa itu? Bihi astafi, dengan Quran astafi, sembuh penyakit yang ada dalam diri kita. Min kulli da'in, dari segala penyakit. Ojo pinter maca tok, ojo pinter dongeng tok, tapi Quran yang betul-betul mampu menyembuhkan diri kita ini harus kita lakukan, kita istiqomahkan. Ya, wong nek seneng maca Quran, uripe gak lara-laron. Saestu derek. Kalau kita mau menghayati. Dan bahkan dalilun di qalbi. Ya. Sebagai petunjuk menata hati kita. Ketika hati kita galau, ketika hati kita itu tidak tentram, baca Quran supaya tentram. Ojo nek atiku wis poyang-payeng, akhirnya nambani awake melayu nang dukun, melayu nang pundi, panggonan-panggonan sing rame, ya, dalam rangka menghibur jiwanya, hatinya. Keliru untuk menghibur dirinya ketika hati ini poyang-paying, mutahayyiron, molak malik, galau, tidak tentram. Ojo tambah nang panggonan-panggonan sing
nang mall. Nang kono wis baru tok nang kono iso seneng. Mulai seneng meneh. Tambah akeh muncul masalah meneh. Tapi kalau Al-Quran sampean waca, sampean wudu, mulai jalan Allah Ta'ala, berdialog dengan Allah Ta'ala, baca Al-Quran. Karena kita hakikatnya berdialog dengan Allah Ta'ala, berarti dekatnya kita dengan Allah Ta'ala. Maka jur'at kita, apa yang kita rasakan dalam lubuk hati kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran itu saudara. Makanya terproses menjadi orang-orang yang takwa. Kemudian orang yang takwa itu orang yang bagaimana? Dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama itu orang-orang yang iman dan mengimani barang-barang yang gaib. Khususnya barang-barang yang tidak bisa kasat mata, yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Iku wae diimani percaya, apa meneh sing ketok. Sing gak ketok didelok kelawan mata. Orang yang takwa itu iman kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Allah Ta'ala bahwa neraka itu ada, bahwa surga itu ada, bahwa iblis itu ada, bahwa siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Belum, biarpun kita belum meninggal, tapi kalau sudah kita itu terproses menjadi orang takwa, dibuka hati kita sehingga kita mampu untuk melihat sesuatu yang gaib. Arahnya ke situ, saudara. Ya. Jadi panjenengan ngaji, panjenengan maca Quran, ini akan mampu menjadikan anugerah Allah Ta'ala yang tidak terlihat, akan mampu menjadikan kekuatan keyakinan dumateng ati kula panjenengan sehingga dibuka kalbu kula panjenengan dening Allah Ta'ala akhirnya iso ndelok perkara-perkara sing samar. Niku Quran. Ya. Lah tiyang niku nek sampun percaya perkara gaib, ana ning siksa kubur, ana ning nikmat kubur, akhirnya kan berupaya bagaimana nanti ketika kita meninggal itu memperoleh nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. Akhirnya bisa memproses diri. Uripe akhirnya dadi ngati-ngati. Tapi nek wong niku gak percaya parang gaib, maka tandane nang dunyane niku sakarepe dhewe. Karena dia tidak berupaya untuk persiapan ketika kita nanti mati. Karena gak percaya. Ya. Lah kok ana wong sing maca Quran gak percaya nang barang gaib, termasuk atine wis atos tenanan. Ya, ada apa itu? Apa ana wong maca Quran, apal Quran, tapi dia tidak percaya kepada barang gaib? Enten saudara. Ya, wong-wong barat niku kata sing hebat-hebat. Guru besar tafsir itu orang-orang non-muslim di Amerika. Ya. Hafal Quran. Ya. Tapi dia tidak iman kepada Allah Ta'ala. Berarti bagaimana cara kita membaca Al-Quran mampu menjadikan orang yang bertakwa dan mampu menjadikan orang-orang yang iman kepada Allah Ta'ala. Ketika kita membaca, yaitu ta'awud terlebih dahulu. Bismillah. Kemudian diniati membacanya ingin memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek ditolong nalika maca, cek dadi ilmu sing berkah manfaat, dadi wong-wong sing tenanan. Ya. Lho niki saudara. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Tandane wong sing takwa niku gemar melakukan ibadah salat. Nek salat niku seneng, dijak salat niku gak angel. Karena itu sudah menjadikan sebuah kebutuhan hidup, bukan sekedar kewajiban hidup, tapi kebutuhan hidup. Niku wong sing takwa. Lain kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Tapi kalau sebuah kebutuhan, nek gak dilakon awake mati. Itu kebutuhan.
Itibare uang nang donya, kebutuhan hidup manusia adalah makan. Baru menungso gak mangan, mati uripi. Ayo coba gak mangan lo setahun. Aku pengen lu, gak usah setahun, 3 wulan. Awak ya apa pisan? Gak ngombe, gak mangan apa-apa blas wis. Ini mati karena kebutuhan itu. Kebutuhan jasmani yang berupa jasad kita. Nah, kebutuhan rohani kita, kebutuhan hidup kita di sisi Allah Ta'ala ketika kita betul-betul orang yang takwa, maka sholat menjadi sebuah kebutuhan hidup kita. Bukan sekedar kewajiban, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Ya. Makanya sholatnya padang wong takwa niku, ya, jangankan sholat 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang berupa sebuah perintah wajib, perintah sing sunah mangdub dikerjakan, ya. Bahkan malam hari dia mampu untuk munajat kepada Allah Ta'ala karena tahu itu kebutuhan kita, ya. Itu orang yang takwa. Jadi sholatnya senang dilakukan. Dan di sini kata-kata itu bukan koma. Kalau koma itu fungsinya untuk individu diri kita. Tapi di situ akoma. Dari wajan fil mati akoma. Akoma yukimu. Kalau koma yakumu. Berarti kalimat itu kalimat aktif, tidak pasif. Jadi orang yang wayukimuna, dirinya mengerjakan sholat dan mampu mengajak keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kaum muslimin untuk melakukan ibadah sholat. Jadi harus tahu kita membedakan koma yakumu, akoma yukimu. Itu harus tahu kita. Kalau koma diri kita, kalau yukimu tidak hanya sekedar diri kita, bagaimana orang lain itu bisa melakukan ibadah sholat. Dan ini yang sering tidak kita ketahui. Kaya-kaya wong Islam itu awake dhewe sing penting apik, tidak melihat orang lain, tidak. Islam itu sangat peduli kepada orang lain. Sangat toleran kepada orang lain. Dan sangat memikirkan orang lain, bagaimana orang lain semuanya itu menjadi baik, menjadi selamat. Itu orang Islam, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, bukan egonya sendiri, ya, tapi bagaimana semuanya itu menjadi baik, menjadi selamat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang kalau suka membaca Al-Quran menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu menafkahkan harta yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, dinafkahkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi napa mawon sing dipun paringaken dening Allah Ta'ala dumateng kula kali panjenengan. Kalau kita betul-betul orang yang takwa, dengan proses kita membaca Al-Quran dadi wong sing takwa, maka praktek nyatanya dadi wong dermawan, loman, gak medit, gak bakhil. Sampai delok setiap ada lafaz wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa mimma razaqna. Sampai delok gandengan itu tidak bisa putus. Ya. Jadi sopone uang sing takwa yang senantiasa mengerjakan sholat, maka ia orang yang dermawan, gak bakhil. Ya, ini yang ada. Kalau diri kita masih kita lihat sholatnya pewateng kok jik medit nang uang, ada apa diri kita? Ya, masalahnya apa? Bakhil itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, tidak disenangi oleh Allah Ta'ala. Ya, itu bakhil. Dan bahkan orang yang sangat jauh dari Allah Ta'ala adalah bakhil.
Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Ya. Bakhil itu orang yang sangat jauh hidupnya dari Allah Ta'ala. Jadi sholat kok bakhil, berarti sholatnya tidak mampu diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan wawunya di situ waw atau berfaedah tartib. Itu pasti. Kalau orang itu kalau dia ahli sholat, wis pasti dermawan. Ya, secara online sudah. Ya. Dengan sendirinya. Tapi kok bakhil, berarti sholatnya itu tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Karena apa? Itu milik Allah. Loh, sholat kok atau dari Allah Ta'ala apa? Oh, sebab bakhil. Akhirnya sholatnya tidak memiliki sebuah nilai. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga, berarti dia nanti ahli neraka. Wong bakhil niku. Padahal wong ahli sholat hidupnya masuk surga. Karena bakhil dia tidak diterima. Angkan dadi wong ojo bakhil. Ya, bagaimana menghidupkan syariat Allah Ta'ala, bagaimana menghidupkan jam'iyah yang mampu untuk menjadikan sebagai alat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku kucurno dana. Ya. Sampai tulung. Ini tambah gede. Ya. Niku. Dadi niku orang yang membaca Al-Qur'an iki mawon mugi-mugi napa sing kula panjenengan pelajari dipun paringi dening Allah Ta'ala mauna taufik sehingga ndadekaken berkah lan khususe pengingat ing dalem dinten niki ayo sing seneng maca Quran dengan niatan agar diri kita berproses menjadi orang yang bertakwa, yang dimuliakan hidup kita oleh Allah Ta'ala dan bahkan diberi kehidupan yang sa'adah baik kehidupan dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusaken istighosah.